Halo pemirsa setia Jember 1 TV, kembali lagi bersama kami pastinya di pelaksanaan pemilu 2019 bersama Jember 1 TV dan RRI. Tadi sudah ada rekan kami yang sudah melaporkan dan tentunya memberikan informasi terupdate terkait pelaksanaan pemilu 2019 ini, Desi. Dan sebentar lagi kita akan mengetahui bagaimana proses penghitungan suara dari rekan kami Teddy yang sudah berada di Kabupaten Lumajang. Jadi tidak hanya di Jember saja, Desi, bahwasanya wartawan kita dan rekan-rekan kita yang bertugas pada 17 April 2019 ini juga terbagi di beberapa titik yang tidak hanya berada di Kabupaten Jember. Baik, langsung saja Prima kita simak liputan dari Teddy Lumajang. Dipersilakan. Halo. Ya, halo. Halo Teddy. Ini bagaimana pelaksanaan atau kondisi sementara yang ada di TPS Anda kali ini? Ya, baik, yang saya laporkan saat ini inilah suasana penghitungan suara di TPS 26 Desa Kalibotolor, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Penghitungan surat suara sudah mulai dilakukan tadi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Penghitungan surat suara diawali dengan surat suara Capres-Cawapres. Namun saksi dari Capres-Cawapres tidak sedang ada di tempat. Penghitungan surat suara disaksikan dan direkap pula sebagai backup oleh saksi caleg beberapa partai dan KPPS. Hasil rekapitulasi penghitungan surat suara Capres-Cawapres yakni Paslon 01 Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin sejumlah 100 suara. Sedangkan Paslon 02 Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sejumlah 38 suara. Dan ditemukan surat suara yang tidak sah sejumlah 3 suara. Sejauh ini penghitungan surat suara berjalan dengan tertib dan aman. Beberapa warga sekitar juga turut antusias menyaksikan jalannya penghitungan suara. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS ini berjumlah 141 orang atau sekitar 85% dari jumlah DPT yang ditentukan di TPS ini. Berikutnya KPPS akan melanjutkan penghitungan untuk surat suara DPR RI. Dari kawasan Lumajang, Teddy Junianto, Jember 1 TV melaporkan. Baik, terima kasih rekan Teddy yang sudah melaporkan dari Kabupaten Lumajang. Selamat bertugas kembali, semoga Anda selalu sehat walafiat, amin. Baik Prima, ini pelaksanaan pemilu serentak memang sudah sangat luar biasa sekali ya. Antusiasme warga bukan hanya di Jember saja pastinya. Dan teman-teman wartawan kita berkolaborasi antara wartawan Jember 1 TV dan wartawan RRI untuk memberikan informasi terupdate kepada pemirsa pastinya. Kalau tadi di segmen sebelumnya sudah ada rekan kami, wartawan kami yang sudah melaporkan dari daerah Jubung bahwasanya proses penghitungan suara pada pasangan calon nomor urut 1 lebih unggul, Desi. Namun di Kabupaten Lumajang sendiri dari laporan rekan kami Teddy melaporkan bahwasanya pasangan nomor urut 2 lebih unggul daripada paslon 1. Wah, ini terus berimbang ya Prima ya, dan kejar-kejaran. Wah, bagaimana informasi selengkapnya dan hasil finalnya nanti pasti membuat pemirsa yang ada di rumah semakin penasaran dengan hasilnya. Dan diharapkan pada pelaksanaan pemilu 2019 ini masyarakat tentunya sudah memberikan dan juga sudah memberikan hak pilihnya dengan sebaik mungkin, sesuai hati nurani kita masing-masing ya Prima ya. Baik, selanjutnya kita akan mengupdate informasi pemirsa yang ada di rumah dari video Deka Aji, wartawan Jember 1 TV. Oke. Namun nampaknya kita masih belum bisa terhubung dengan wartawan DKAJ karena masih melakukan persiapan ya, seperti itu. Dan kita juga akan terus memberikan informasi terupdate mengenai pelaksanaan pemilu 2019 ini pemirsa. Seperti yang Desi ketahui tadi bagaimana ini proses pencoblosan di TPS yang Desi coblos nih. Wah, ini antusiasnya luar biasa sekali karena tadi saya mencoblos di daerah Kaliwates ya Prima ya. Itu TPS-nya sangat unik. Jadi di sana para panitia itu menggunakan atribut olahraga sepak bola di sana. Jadi panitia-panitia tersebut didominasi oleh generasi-generasi muda yang ada di sana dan mereka menggunakan pakaian ala sepak bola. Benar. Dari aksesoris, baju hingga sepatu. Jadi terkesan santai dan antusias dari warga sendiri. Angka golput tidak sampai 10% di sana. Tidak sampai 10%. Seperti yang kita tahu juga salah satu paslon pada Capres dan Cawapres ini juga terdapat milenial seperti itu. Betul, ya. Karena pada pelaksanaan pemilu 2019 memang sudah ditetapkan dari dialog-dialog kita sebelumnya yang menghubungkan Bawaslu, KPU Jember bahwa memang kasus dari pemilu ini kebanyakan berasal dari warga milenial itu sendiri.
Dan bagi Anda pemirsa yang tidak dapat menyimak informasi ini secara langsung, bisa mengupdate-nya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Oke, prima. Dan baik pemirsa, sesaat lagi kami akan segera kembali untuk memberikan informasi terupdate mengenai pelaksanaan pemilu 2019 ini. Tetaplah bersama kami di Live Report Pemilu 2019.